Heyot sama God. Halo nakama, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua sesuatu yang kalian lakukan agar dilancarkan ya. Kali ini seperti biasa kita akan membicarakan tentang nilai buruan lagi. Dan kali ini bounty yang kita bicarakan di sini adalah bounty dari bajak laut topi jerami. Di sini kita akan memperkirakan jika mereka sudah mendapatkan impian mereka, yaitu harta karun One Piece. Berapakah nilai nominal bounty kira-kira yang dimiliki oleh member bajak laut topi jerami ini? Tentunya dari anggota kru, beberapa di antaranya disinyalir mendapatkan bounty yang lumayan tinggi yang dihadiahi langsung oleh pemerintahan dunia. Bahkan, setidaknya ada 2 dari mereka yang akan bernilai bounty melebihi 3 miliar berry ke atas. Berapa sajakah bounty dari mereka dan alasan apa yang menyebabkan bounty dari mereka akan naik melesat sangat tinggi di akhir cerita? Jadi kita akan bahas kupas lengkap semuanya di sini. Namun seperti biasa, Tamagon butuh semangat kalian untuk membuat teori liar selanjutnya dengan cara subscribe dan jangan lupa tinggalkan komentar atau saran kalian mengenai channel ini di kolom komentar ya. Jika kalian sudah paham, langsung saja kita gas, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Bajak laut topi jerami adalah bajak laut yang menjadi protagonis utama dalam serial ini. Bajak laut ini tentu saja menjadi nomor yang paling terdepan untuk mendapatkan harta karun legendaris sang raja bajak laut terdahulu, yaitu harta karun One Piece. Dalam mencapai impiannya untuk mendapatkan harta karun ini, tidak segampang mencari kenalan di mid-chat. Mereka harus mengarungi seluruh lautan dan menyinggahi satu pulau ke pulau yang lainnya. Nah, disinilah petualangan mereka dimulai. Mereka mendapatkan banyak teman dan tidak hanya teman, musuh sekaliber yang terkuat mereka lawan dalam perjalanan mereka. Dari perjalanan mereka inilah mereka mendapatkan nilai buruan karena mereka dianggap menjadi ancaman dari pemerintahan dunia. Entah mereka membuat kekacauan yang dilakukan di tempat-tempat vital dari pemerintahan dunia, ataupun membuat kerusuhan yang menyebabkan sistem dari perbajak lautan One Piece menjadi kacau. Tentu saja, orang-orang yang melanggar ini akan diganjar dengan nilai buruan. Mau itu hidup ataupun mati, yang mendapatkan dan menyerahkan orang-orang yang diburu ini akan mendapatkan uang sebesar poster buruan mereka. Nah, kalau kita berbicara mengenai poster buruan yang dimiliki oleh bajak laut topi jerami ini, Tamagon akan mencoba memberitahu kalian dulu bounty terakhir yang dimiliki oleh para bajak laut topi jerami ini. Tony Chopper dengan bounty 100 berry, Nami dengan bounty 66 juta belly, Brook dengan bounty 83 juta belly, Franky dengan nilai bounty 94 juta belly, Nico Robin dengan bounty 130 juta berry, Usopp dengan nilai bounty 200 juta berry, Zoro dengan 320 juta berry, Sanji dengan 330 juta berry, ada Jinbe dengan 438 juta berry, dan terakhir Luffy dengan 1,5 miliar berry. Itu adalah bounty terakhir yang dimiliki oleh para kru topi jerami ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai prediksi bounty terakhir yang dimiliki oleh para bajak laut topi jerami ini setelah mereka mendapatkan One Piece. Jadi kita akan mulai dari bounty yang dimiliki oleh Tony Chopper. Sebenarnya cukup menyedihkan karena Chopper hanya dianggap hewan peliharaan yang dimiliki oleh topi jerami di kapal mereka. Kalian bisa langsung melihat posisi angka dari bounty terakhir yang dimiliki oleh Chopper, yaitu hanya 100 berry. Jadi apakah nanti Chopper ini akan selamanya dianggap menjadi hewan peliharaan dari topi jerami dan mendapatkan bounty yang paling banter di akhir manga mungkin 500 berry? Eits, tentu tidak. Tamagon punya pendapat lain dan cukup liar. Menurut Tamagon, posisi dari Chopper ini nanti kita akan samakan di serial manga seperti hal yang dilakukan oleh Crocus. Chopper di akhir cerita nanti menyadari bahwa Luffy yang sedang sekarat karena penyakit yang sama seperti halnya yang dialami oleh Roger. Dia kemudian mendedikasikan waktunya untuk mencoba menyelamatkan Luffy, dan dia berhasil dengan menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit yang tidak tersembuhkan ini. Pemerintah dunia akan menyadari kekuatan sebenarnya dari Chopper dan akan mulai melihatnya sebagai ancaman serius dan bukan hanya hewan peliharaan. Bounty terakhirnya dengan nilai bounty setidaknya mencapai 500 juta berry. Kita lanjut ke navigator topi jerami, yaitu sang kucing pencuri Nami. Terakhir kita mengetahui bounty dari Nami itu berkisar di angka 66 juta berry. Kita mengetahui bahwa impian yang dimiliki oleh Nami adalah menggambar peta yang menunjukkan seluruh pulau di dunia One Piece. Nami sangat gemar yang namanya navigator dan juga menggambarkan perjalanan topi jerami dari pulau ke pulau yang lain yang ia curahkan dalam bentuk peta. Nah, Nami ini telah memetakan semua area yang telah dia lalui dan dapat diasumsikan bahwa dia akan membuat peta dunia setelah cerita ini selesai.
Tentunya di akhir manga dia pasti akan menjadi navigator terbaik di dunia. Nami juga sudah menjadi wanita yang sangat cerdas yang mampu memanipulasi cuaca yang tingkat besar. Apalagi yang diketahui di chapter terbaru, ia secara resmi sudah bergabung dengan Zeus yang masuk ke Klimatarknya. Nah tentunya ini sangat mengancam keberadaannya bagi pemerintahan dunia. Dan pasti, pemerintahan dunia tidak main-main untuk menghajar Nami. Mungkin akan mencapai sekitar 450 juta berry di akhir manga ini. Selanjutnya kita beralih ke tulang belulang Brook. Bounty terakhir yang dimiliki oleh Brook ini di angka 83 juta berry. Masih ingatkah kalian tentang kejadian waktu tulang ini menjadi aktor utama yang penting untuk berlangsungnya arc Wall Cake? Soul King Brook adalah MVP sebenarnya dari Wall Cake Island. Nah ini menandakan harusnya tulang ini diberi bounty yang cukup tinggi. Karena berkat dia, banyak sekali keuntungan yang didapat oleh topi jerami ini di markas bimbang tersebut. Apalagi yang diketahui Brook ini menjadi seperti saksi hidup perjalanan dari cerita bajak laut ini. Karena usianya yang sangat tua dibanding dengan karakter-karakter One Piece lainnya yang masih hidup. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk berbicara lantang mengenai cerita bajak laut terdahulu yang dia tahu dan itu merupakan tentunya menjadi ancaman serius bagi pemerintahan dunia. Apalagi jika Brook ini membocorkan kepada Haliak bahwa dialah saksi hidupnya. Jadi teman-teman pikir hadiah bounty-nya adalah sekitar 600 juta berry. Selanjutnya adalah Franky yang terakhir mendapatkan bounty sebesar 94 juta berry. Jadi untuk cerita terakhir berapakah bounty dari Franky? Tujuan dari Franky diketahui adalah mempunyai kapal yang sangat kuat yang akan mengarungi seluruh lautan One Piece. Di akhir ceritanya, Franky yang akan memenuhi impiannya untuk berpergian dengan kapal impian yang akan mengalami pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Dapat mengatasi kesulitan ekstrim yang dapat mencapai akhir Green Line. Bahkan kapalnya dapat mengungguli semua kapal yang berlayar di lautan karena saking kuatnya kapal melawan arus kuat dari sang alam di lautan. Bounty terakhirnya setidaknya 700 juta berry. Kita lanjut ke anak iblis yaitu Nico Robin yang sebelumnya memiliki nilai bounty terakhir yaitu 130 juta berry. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa Nico Robin adalah karakter yang sangat penting dalam kru topi jerami karena hanya dia yang bisa untuk membaca poneglyph. Bayangkan saja, di masa kecilnya saja dia sudah diganjar dengan nilai bounty sebesar 79 juta berry. Tak terbayangkan nanti di akhir cerita manga ini, bagaimana pemerintahan dunia sangat mengejar-ngejar kepala Nico Robin ini karena keahlian yang dia miliki untuk bisa membaca batu pahatan sejarah. Nilai bounty yang harus didapat oleh sang wanita iblis ini mungkin Tamagon bisa perkirakan sebesar 1 miliar berry. Ini memang harga yang cukup gila, namun sepadan dengan alasannya. Karena jika Robin membaca dan menguak isi rahasia di balik batu-batu sejarah ini, maka sisi dari pemerintahan dunia akan dibuat geram dan menjadi ancaman besar bagi sistem mereka sendiri. Kita beralih kepada pengjitu topi jerami yaitu Usopp, yang sebelumnya terakhir kali memiliki bounty sebesar 200 juta berry pasca ditetapkan sebagai dewa di Dressrosa. Di akhir cerita, tentunya Usopp pasti akan menjadi pejuang laut yang berani dan penembak jitu terbaik di dunia. Usopp pun seakan menjadi komandan dari anggota kru topi jerami karena dia membawahi sangat banyak pasukan. Betapa gilanya saat dia berada di Dressrosa yang dimana dia berkata bahwa nanti dia akan memiliki sekitar 8.000 pengikut yang ada di bawahnya. Tamagon ulangi, 8.000 pengikut yang ada di bawahnya. Tentunya ucapan dari Usopp ini adalah obat yang sangat mujarab dalam mendapatkan spoiler. Kebohongannya ini akan selalu berujung pada kenyataan. Jadi bisa kalian bayangkan kan bahwa nanti di akhir manga One Piece ini Usopp akan mendapatkan pengikut kurang lebih sebesar 8.000 orang. Dan sebagai penembak jitu terbaik di kapal Raja Bajak Laut, dia akan memiliki hadiah akhir setidaknya 800 juta berry. Yes, kita sudah masuk ke dalam Big Four yang dimana diisi oleh para monster-monster dari kru bajak laut topi jerami. Dia adalah Sanji, Zoro, Jinbei, dan juga Luffy. Kita akan mulai dari Jinbei terlebih dahulu. Jinbei sebelumnya memiliki bounty terakhir yang diketahui di Wano Kuni sebesar 438 juta berry. Ini sudah dia dapatkan pasca dia menjadi seorang Shichibukai. Di saat dia menjadi Shichibukai ini, bounty-nya dibekukan oleh pemerintahan dunia karena sudah bergabung dengan pemerintahan dunia itu sendiri. Nah, terlepas dari dia keluar dari Shichibukai,
banyak sekali pergerakan yang dimiliki oleh orang ini yang menyebabkan rugi pemerintahan dunia. Tentunya sesaat dia menjabat sebagai Shichibukai, dia rasanya punya beberapa informasi yang cukup penting dan rahasia yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Bisa saja bukan nanti dia membocorkan hal yang berbau rahasia yang dimiliki oleh pemerintahan dunia kepada kru topi jerami. Informasi tentu saja hal yang sangat penting yang harus diwaspadai oleh pemerintahan dunia karena mereka sudah merekrut Jinbe sebagai Shichibukai sebelumnya. Dengan alasan inilah Tamagon berpendapat bahwa setelah kembali digulirkannya bounty dari Jinbe, maka itu akan menghasilkan bounty yang cukup tinggi bagi orang ini. Apalagi dia pernah berurusan dengan Yonko Big Mom dan juga sekarang menjadi bagian dari anggota bajak laut Luffy. Jadi di akhir manga ini Jinbe adalah salah satu dari 3 komandan terkuat dari sang raja bajak laut. Tentunya bounty terakhir yang dimiliki oleh Jinbe ini bisa berkisar di angka 2 miliar berry. Kita lanjut ke Sanji. Bounty terakhir yang dimiliki oleh Sanji berkisar di 330 juta berry. Bounty itu dia dapatkan selepas dia diketahui sebagai anggota dari kerajaan Germa di mana dia adalah anak dari pemimpinnya sendiri, yaitu Vinsmoke Jaji. Lalu bagaimana dengan bounty-nya di akhir serial manga ini? Sanji adalah seorang petarung dan seorang chef yang handal. Di arc Wall Cake Island, kita sudah melihat bagaimana masa lalu Sanji yang memilukan. Dia berasal dari kerajaan Germa, dan semua keluarganya adalah seorang petarung handal tentunya. Meskipun Sanji mungkin sudah berhasil mewujudkan salah satu impian terbesarnya yaitu bertemu dengan Duyung. Namun tidak lengkap rasanya jika Sanji mewujudkan impian utamanya yaitu Isle Blue. Jadi di akhir cerita nanti, Sanji tentunya sebagai anggota terkuat ketiga dari kru Raja Bajak Laut. Sanji akan menjadi salah satu karakter yang terkuat di dunia di akhir cerita ini dan akan memiliki bounty terakhir di angka 2 miliar 500 juta berry. Lanjut, 2 teratas kita punya Roronoa Zoro sebagai wakil kapten di bajak laut topi jerami. Impian Zoro tentunya yang kita ketahui adalah menjadi seorang pendekar pedang yang terkuat di semesta One Piece. Dengan embel-embel pendekar pedang terkuat ini, maka tentunya dia menjadi ancaman besar bagi pemerintahan dunia. Karena kekuatan yang dia miliki jika disandingkan dengan pemerintahan dunia akan berakibat fatal bagi pemerintahan dunia itu sendiri. Karena sedikit tidak, mereka akan kewalahan melawan sang pemuda tersesat ini. Di akhir cerita nanti, setelah berhasil mewujudkan impiannya, Zoro kemungkinan akan mengikuti jejak dari Mihawk untuk berpetualang keliling dunia sendiri, mencari orang-orang terhebat dengan kemampuan berpedang dan melawannya. Semua itu akan terus dia lakukan sampai tidak ada orang lagi yang akan melampaui kekuatannya. Dalam hal kekuatan, dia mungkin akan setingkat Yonko dan bounty terakhirnya sekitar 3 miliar berry. Terakhir, kita sampai ke sang raja bajak laut yaitu Monkey D. Luffy. Tamagon sudah pernah bahas sebelumnya bounty terakhir yang Luffy miliki setelah dia mendapatkan One Piece. Di sana, Tamagon sudah jelaskan panjang lebar mengenai hal bounty terakhir Luffy. Jika dari kalian ada yang belum menontonnya, kalian bisa mampir ya ke deskripsi. Inti dari video itu menyebutkan bahwa Luffy nantinya akan memiliki bounty berkisar di angka 5 miliar 600 juta berry. Mengapa nilai angka dari Luffy berkisar di angka 5 miliar berry? Di akhir cerita Luffy nanti akan mengalahkan Blackbeard dan menjadi raja bajak laut. Untuk alasan ini, bounty Luffy akan menjadi bounty tertinggi yang pernah ada di manga ini. Karena Goldie Roger memiliki bounty sebesar 5 miliar 564 juta 800 ribu berry. Bounty terakhir Luffy akan mencapai 5 miliar 600 juta berry. Karena dengan alasan 56, Gomu. Gomu juga berarti karet, dan Luffy juga sangat amat lekat dengan angka 56. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton video Tamagon yang ini ya. Ini menjabarkan semua hal alasan yang berhubungan dengan angka 56 pada diri Luffy. Jadi, itulah perkiraan bounty nanti yang akan dimiliki oleh para anggota topi jerami setelah mendapatkan harta karun legendaris One Piece. Jika kalian punya ide lain mengenai bounty dari mereka, kalian bisa tuliskan versi bounty kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tinggalkan like kalian jika kalian suka dengan pembahasan kita kali ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini.